Apa itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen polar? Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara atom-atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas. Ikatan kovalen polar merupakan ikatan yang mempunyai selisih keelektronegatifan besar, sehingga pasangan elektronnya cenderung tertarik pada salah satu atom. Atom yang mempunyai keelektronegatifan lebih tinggi, maka akan menarik elektron lebih kuat. Semakin besar selisih keelektronegatifan, maka akan semakin besar derajat kepolarannya. Selain itu, polarisabilitas atom-atom juga ikut mempengaruhi derajat kepolaran suatu atom. Ciri-ciri kovalen polar yang pertama, mudah larut dalam air atau kovalen lainnya. Contohnya, gula dapat larut dalam air. Sukrosa merupakan disakarida yang tersusun dari monomer-monomer berupa unit gluktosa dan fruktosa dengan rumus molekul C12H22O11. Sukrosa merupakan senyawa yang mudah larut dalam air, contohnya gula pasir, sehingga senyawa ini digolongkan pada senyawa polar. Lalu, air merupakan senyawa polar karena mempunyai H dan O yang perbedaan keelektronegatifan yang besar, di mana H bermuatan parsial positif dan O bermuatan parsial negatif. Oleh sebab itu, ketika air dan gula dilarutkan, maka kedua zat tersebut akan larut. Sesuai dengan prinsip like dissolve like, yang dimana pelarut cenderung akan melarutkan senyawa yang tingkat kepolarannya sama. Seperti senyawa polar akan melarutkan senyawa polar, begitupun sebaliknya. Saya juga memiliki animasi yang menunjukkan bagaimana sukrosa dapat larut dalam air. Molekul sukrosa yang Anda dapat lihat memiliki banyak oksigen dan hidrogen yang terikat bersama yang akan menciptakan banyak area kutub yang berbeda. Di sini digambarkan area di dekat hidrogen menjadi sedikit positif atau biru. Area dekat oksigen sedikit negatif atau merah, dan lihat apa yang terjadi. Jadi, semua molekul sukrosa ini terhubung satu sama lain dalam kristal dalam sepotong gula hanya karena interaksi antara area positif dan negatif. Jadi, jika air datang, bagian positif dari air akan mengasosiasikan dirinya dengan bagian negatif sukrosa dan sebaliknya, sampai memiliki interaksi menarik molekul sukrosa. Dan begitulah cara kovalen polar larut dalam kovalen polar lainnya. Selanjutnya adalah ikatan kovalen polar memiliki kutub positif dan negatif. Senyawa kovalen polar berarti senyawa kovalen yang mampu membentuk kutub, dikarenakan distribusi elektron yang tidak merata. Kita ambil saja contoh ikatan air atau H2O. H2O memiliki struktur seperti ini. Elektron pada H2O berkumpul banyak di bawah ini. Sedangkan di bagian atas sini, dikit elektronnya, bahkan bisa dibilang sangat sedikit. Sehingga elektronnya berpusat di bagian tertentu saja. Nah, ketika elektron ini berpusat di bagian tertentu saja, maka disitulah terjadinya kepolaran, yaitu adanya pengkutuban. Misal dia, satu bagian banyak elektron dan satu bagiannya lagi sedikit elektron. Maka air atau H2O itu bisa disebut memiliki sifat polar. Berikut adalah animasi tarik-menarik antar molekul H2O. Ikatan hidrogen merupakan gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Salah satunya terjadi pada ikatan antara atom H dan atom O yang memiliki keelektronegatifan. Hal itulah yang menyebabkan adanya ikatan hidrogen. Perkenalkan, nama
Nama saya Selina Smelia dengan NIM G1S123025 dari Prodi Farmasi Angkatan 2023 Universitas Jambi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen polar memiliki pasangan elektron bebas. Senyawa polar adalah senyawa yang terdiri dari molekul-molekul polar. Molekul polar adalah molekul yang memiliki polar, kutub, atau muatan pada satu sisi molekul yang berlawanan dengan ujung lainnya. Molekul polar terbentuk karena nilai momen dipolnya tidak sama dengan 0, sehingga senyawa polar sering dikaitkan dengan memiliki pasangan elektron bebas atau yang biasa disebut dengan PeB. Hal ini disebabkan karena perbedaan keelektronegatifan yang besar antar atom yang berkaitan dengan pengaruh bentuk molekulnya. Molekul-molekul yang berbentuk tidak simetris atau gaya tarik ikatan atom-atomnya tidak sama kuat, pada umumnya bersifat polar, karena ada satu sisi yang lebih negatif dan lebih positif. Tapi, ada juga senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas atau PeB, termasuk senyawa nonpolar. Misalnya molekul XeF2 memiliki 3 PeB di sekitar atom pusatnya. Namun dikategorikan sebagai senyawa nonpolar karena tidak memiliki kutub positif negatif pada molekulnya. Sebuah ikatan kimia yang terjadi pada suatu molekul dengan penggunaan pasangan elektron secara bersama disebut sebagai ikatan kovalen. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan atau yang disingkat dengan PeI. Dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut dengan pasangan elektron bebas yang disingkat dengan PeB. Biasanya ikatan kovalen terjadi pada unsur non-logam dengan non-logam lainnya. Atau dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lainnya dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Cara menggambarkan sepasang elektron berikatan bisa digantikan melalui sebuah garis yang disebut dengan ikatan. Salah satu ciri senyawa kovalen polar adalah memiliki pasangan elektron bebas bila bentuk molekul diketahui atau memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya seperti alkohol, HCl, PCl3, H2O, N2O5. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri yang ketiga, yaitu ikatan kovalen memiliki titik leleh dan titik didih rendah. Titik leleh merupakan suatu kondisi suhu saat benda padat meleleh menjadi cair. Sedangkan titik didih adalah suhu ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Senyawa kovalen biasanya memiliki titik didih yang cenderung rendah, di mana titik didih senyawa tersebut rata-rata di bawah 200 derajat Celcius. Rendahnya titik didih yang dimiliki senyawa kovalen ini disebabkan karena gaya tarik-menarik antar molekul sangat lemah, sehingga tidak memerlukan energi yang tinggi untuk memisahkannya. Apabila pada suhu ruangan, maka ikatan senyawa ini akan berbentuk gas atau cairan. Titik leleh ikatan kovalen polar juga cukup rendah. Lalu, di sini saya akan menayangkan video. Bisa dilihat, molekul polar memiliki kutub muatan listrik permanen seperti magnet karena elektron tidak terdistribusi secara merata di sekitar molekul. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita lihat contoh molekul polar air. Molekul air atau H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ketika molekul air terbentuk, kedua atom hidrogen berikatan dengan atom oksigen dengan berbagi elektronnya dengan atom oksigen. Ini melengkapi kedua kulit elektron terluar oksigen yang dapat menampung 8 elektron dan kulit terluar hidrogen yang dapat menampung 2 elektron. Namun elektron tidak terbagi rata di antara atom karena atom oksigen menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Akibatnya, muatan parsial negatif berkembang di sekitar oksigen karena ada lebih banyak elektron bermuatan negatif di sekitar sisi oksigen molekul. Sebagai perbandingan, lebih sedikit elektron di sekitar atom hidrogen menciptakan muatan positif parsial pada sisi hidrogen molekul. Pembagian elektron yang tidak merata ini menciptakan kutub muatan listrik yang berlawanan di kedua sisi dari 2 ikatan yang menyatukan atom. Karena berlawanan kutub, ikatan ini disebut ikatan kovalen polar. Perkenalkan, nama saya Nur Kumala Puspitasari dengan NIM G1S123011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Jadi, ikatan kovalen polar adalah pasangan elektron dalam suatu ikatan kovalen antara atom-atom yang berbeda tidak terbagi secara merata. Senyawa kovalen polar terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis atau atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Seperti pada gambar, orbital dari 2 atom dengan elektronegativitas yang berbeda bergabung membentuk ikatan kovalen polar yang asimetris.
Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah elektron-elektron dalam suatu ikatan pada atom-atom yang sama memiliki nilai perbedaan keelektronegatifan yang sama dengan nol, yang artinya elektron dibagi sama rata antara dua atom tersebut. Seperti pada video tersebut, orbital dari dua atom dengan elektronegativitas yang sama bergabung membentuk ikatan kovalen nonpolar yang simetris. Jadi itulah perbedaan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh dari ikatan kovalen polar, yaitu NH3 dan HF. Mengapa NH3 dan HF disebut sebagai bagian dari contoh ikatan kovalen polar? Karena pada senyawa-senyawa tersebut memiliki elektron bebas ketika senyawa tersebut kita uraikan menjadi struktur Lewis. Dengan N sebagai pusat dan H berada di samping, bawah, dan samping. N memiliki elektron valensi sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan H memiliki elektron valensi masing-masing 1, 1, 1, dan 1. Antara H dan N terjadi ikatan oktet. Dan disinilah letak elektron bebas yang menyebabkan NH3 menjadi ikatan kovalen polar. Adanya dua elektron bebas pada NH3 menyebabkan senyawa ini menjadi senyawa dengan ikatan kovalen polar. Amoniak atau NH3 merupakan senyawa kovalen karena ikatan terbentuk antara satu atom nitrogen dan 3 atom hidrogen melalui pembagian elektron. Selain itu, perbedaan keelektronegatifan antara atom nitrogen dan hidrogen pada skala Pauling tidak cukup besar untuk membuat ikatan ionik pada senyawa NH3. Amoniak atau NH3 merupakan senyawa kovalen karena atom nitrogen atau N dan hidrogen atau H pada dasarnya adalah non-logam. Mereka tidak mempunyai kecenderungan untuk menerima atau mendonorkan elektron, tetapi atom nitrogen dan hidrogen mempunyai kecenderungan untuk berbagi elektron valensi satu sama lain, dan selain terdapat elektron bebas pada NH3, hal lain yang menyebabkan NH3 sebagai senyawa kovalen adalah karena ikatan yang terbentuk tidak sama kuat antara atom nitrogen dan hidrogen. Bentuk dari strukturnya juga tidak simetris, serta momen dipol tidak sama dengan 0. Dimulai dari F sebagai pusat dan juga H. F memiliki elektron valensi sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan H memiliki elektron valensi sebanyak 1. Antara F dan H terjadi ikatan yang disebut sebagai ikatan oktet. Dan dari elektron valensi F yang tidak berikatan dengan H akan menjadi elektron bebas sebanyak 6 buah yang menyebabkan HF disebut sebagai ikatan kovalen polar. Untuk menentukan apakah HF atau asam fluorida bersifat polar atau nonpolar, pertama-tama kita perlu melihat struktur Lewis yang memberitahu kita di mana letak elektron di sekitar setiap atom dalam molekul dan kemudian bagaimana atom-atom tersebut disusun. Struktur Lewis yang sudah saya paparkan sebelumnya itu merupakan struktur Lewis dari HF itu sendiri. Struktur Lewis hanya ada dua atom yang terikat bersama oleh pasangan elektron tersebut. Fluor adalah unsur yang paling elektronegatif dalam tabel periodik, sedangkan hidrogen lebih sedikit. Jadi, karena fluor jauh lebih elektronegatifannya, maka ia akan menarik atom-atom tersebut. Elektron yang lebih ke arah itu tidak akan membagi pasangan elektron antara H dan F secara merata, dan karena itu akan mempunyai muatan negatif pada atom fluor. Hidrogen akan menjadi positif karena elektronnya akan lebih sedikit karena mereka tidak dibagi rata antara dua atom. Jadi karena kita mempunyai positif dan negatif ini, kita mempunyai dipol bersih. Kita mempunyai kutub-kutub ini, yang berarti bahwa asam fluorida atau HF adalah molekul polar. Contoh lain ikatan kovalen polar adalah HCl dan H2O. Berikut list daftar pustaka yang saya gunakan sebagai literatur dan acuan. H2O, atau yang lebih sering dikenal dengan air, merupakan cairan tidak toksik yang terbentuk dari hidrogen dan oksigen, yang biasa digunakan sebagai pelarut. H2O menjadi ikatan kovalen polar karena memiliki muatan positif sedikit di satu sisi dan sedikit muatan negatif di sisi lain. Dipol tersebut tidak saling meniadakan sehingga menghasilkan dipol bersih. Berikut animasi mengenai H2O. Pada video dapat kita lihat bahwa H2O memiliki dua atom H dan satu atom O. Mereka saling bonding dengan saling bertukar elektron, tetapi elektron ini tidak dibagi rata karena atom O mengambil elektron dari atom H.
Inilah yang disebut keelektronegatifan yang menciptakan negative charge atau muatan negatif pada O dan muatan positif pada H. Nah, perbedaan muatan tersebutlah yang menyebabkan mereka menjadi ikatan kovalen polar. Berikutnya HCl. HCl atau hydronic acid atau asam klorida adalah larutan yang tidak berwarna dengan bau menyengat yang khas. HCl adalah larutan hidrogen klorida dalam air dan merupakan asam kuat dan komponen asam lambung yang ada pada pencernaan manusia. HCl menjadi ikatan kovalen polar karena memiliki elektronegatifan yang lebih besar daripada atom hidrogen dengan hasil bahwa elektron dibagi secara tidak merata, sehingga ikatannya kovalen polar. Berikut adalah senyawa Lewis dari HCl. Terdapat atom H dan atom Cl. Atom H memiliki 1 elektron dan atom Cl memiliki 7 elektron. Terdapat sebuah ikatan, ini disebut dengan oktet dan ini disebut dengan duplet. Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada H, sehingga dia bermuatan negatif. H kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Dia asimetris, momen dipolnya tidak sama, sehingga disebut dengan ikatan kovalen polar. Sumber yang digunakan yaitu menggunakan jurnal PubMed yang berjudul Covalent Inhibitor: A Rational Approach to Drug Discovery. Yang kedua yaitu menggunakan jurnal Nature yang berjudul The Resurgence of Covalent Drugs. Yang ketiga yaitu menggunakan jurnal yang dari Pharmaceuticals yang berjudul Recent Advances in Covalent Drug Discovery. Penerapan dalam bidang farmasi yaitu yang pertama ada pada obat clopidogrel. Obat clopidogrel ini telah dipatenkan pada tahun 1982 dan telah disetujui penggunaannya pada medis yaitu pada tahun 1997. Obat clopidogrel ini digunakan untuk obat antiplatelet yang dimana dia berfungsi untuk mencegah penyumbatan pada pembuluh darah dan juga melancarkan peredaran darah. Yang kedua yaitu ada obat esomeprazol. Obat esomeprazol ini merupakan obat yang berguna untuk mengatasi asam lambung seperti GERD. Nah, obat esomeprazol ini berfungsi untuk menurunkan produksi dari asam lambung dan juga mengurangi risiko komplikasi pada tukak lambung. Yang ketiga yaitu ada obat saxagliptin. Obat ini digunakan untuk diabetes, terutama pada diabetes mellitus type 2, yang mana dia itu menggantikan vidagliptin yang dihentikan pada tahun 2008. Yang keempat yaitu ada obat fosfomisin. Obat fosfomisin ini digunakan sebagai antibiotik yang dimana antibiotik untuk mencegah dan mengobati infeksi pada saluran kemih. Fosfomisin dalam bentuk suntikan juga digunakan sebagai alternatif terakhir untuk mengatasi infeksi sendi ataupun tulang, meningitis, dan pneumonia. Namun sangat disayangkan inhibitor kovalen ini jarang digunakan pada penelitian pada masa studi klinis.